Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi. Senang sekali nih, saya hari ini kedatangan tamu-tamu hebat, anak-anak muda yang hebat nih. Ini ada Natasha nih. Wih, Natasha ini yang belum lama ya bersahadat ya? Baru 2 minggu yang lalu. 2 minggu, waduh belum seumur jagung berarti ya. Bersama abangnya, Bang Rian, dan juga kakak iparnya ya. Mbak siapa namanya lupa saya? Mbak Reni. Nah, alhamdulillah. Ini sebelum datang ke sini, ini kita kan juga komunikasi terus ya. Iya. Saya sama Bang Rian kadang-kadang sama Melisa ya. Iya. Ada cerita seru nih ternyata sebelum mereka datang ke sini. Tapi sebenarnya gini, sebelum cerita yang seru itu, boleh nggak kalau saya cerita dulu sebentar, pengen Bang Rian cerita dulu sebentar tentang masuk Islamnya Bang Rian. Oh iya. Nah, boleh, nanti boleh. biar runut gitu ya. runut. Abangnya Urutan. dulu kenapa, ceritanya terus habis itu gimana adanya nyusul gitu ya. Bang Rian tahun berapa dulu kalau nggak salah 2014, 10 November 2014. November di 2014 di Masjid Istiqlal ya kalau Istiqlal lah. Istiqlal. Tanggal 10 September, November itu pas hari Jumat. 10 November 2014. 2014. Habis sholat Jumat. Habis sholat Jumat. Iya. Tapi sahadatnya waktu itu ikut sholat Jumat nggak? Enggak, jadi Oh, pas enggak. datang posisi udah mulai sholat Jumat. Belum bisa kok. Oke. Pas udah mulai sholat Jumat, jadi kita disuruh tunggu dulu selesai. Gitu. Tapi sebelumnya Rian waktu itu sudah daftar dulu ke Masjid Istiqlal atau langsung datang hari itu? Lupa ya waktu itu ya. Karena kebetulan ada mami waktu itu tantenya dari Reni itu yang ngajak, maksudnya temenin saya jadi saksi. Lupa kronologisnya gimana. Kalau nggak salah sih sudah didaftar juga deh kalau nggak salah. Karena kan memang persyaratannya harus daftar terus buat janji sama bawa-bawa. Iya, karena kan harus ada dokumen yang Iya betul. dikasih dulu ya. Oke. Tapi berarti pas hari itu bersyahadat di Istiqlal langsung dapat surat pernyataan masuk Islam atau enggak? Sertifikat. Langsung dapat. Tapi seperti biasa ada SOP-nya dulu. SOP dulu ya. Nah, Tanya dulu. yang kita pengen denger nih ya biasa-biasanya nih yang kita pengen denger sebab musababnya gitu. Siapa yang nyuruh, siapa yang maksa gitu, siapa tahu ada yang maksa gitu. Jadi itu saya tuh belajar itu tentang Islam itu setahun sebelum saya pindah mualaf. Setahun. Pindah masuk Islam. Emang awalnya kan emang saya juga berencana mau nikah juga sama dia. Tapi dulunya juga dia juga nggak ada paksaan sama sekali ayo masuk. Malah saya rencana nih pikiran iblis saya tuh saya mau masukin dia. Kalau iblis Kan dulu kan masih itu kan. mau menginjili gitu ya. Menginjili dia. Oh, Mau iya. berkatin dia dulu. Iya. Terus gimana ceritanya tuh tiba-tiba saya keklik gitu sendiri. Pas lagi saya kerja, nih coba lihat ini emang Islam gimana sih, pengen tahu gitu kan. Saya cari tahu, tapi kok malah berujungnya ke Alkitabnya sendiri nih. Jadi saya pelajarin lah. Berarti mulai ngeliatnya tuh 2013 berarti. 2013 ya, 2013. Saya coba cari tahu tentang Islam tuh gimana sih, apa aja sih, terus ajarannya bagaimana sih. Tapi kok ajarannya itu kok ya merunut-runut ke arah Alkitab juga. Jadi ya malah saya pelajari masih Alkitabnya sendiri. Oh, belajar ulang. Belajar lagi lah, bukan belajar sih, saya baca lagi lah kan. Baca ulang. Buka Alkitab kan cuma di gereja aja. Iya, seminggu sekali ya. Iya, enggak itu pun saya gini kok. Kalau dirunut lagi ya, runut lebih dalam lagi ya. Saya masih kecil itu seneng denger azan. Hah? Gitu. Seneng banget denger azan maghrib. Saya sampai hafal. Dulu almarhum oma saya tuh sampai larang saya tuh untuk dengerin azan. Jadi kita tuh setiap azan tuh dikecilin. Malah di mute. Dikecilin, di mute atau dimatiin. Selama durasi itu azannya ada. Tapi udah dikecilin, oma lagi kemana? Kan mama kerja jadi saya sama oma aja. Saya gedein lagi, dimarahin lagi, dikecilin lagi. Umur terus berapa itu? SD. Oh, SD. SD berarti umur seumuran aja. Udah 8 tahun. Kelas 2 benar. Kelas 2 dari 8 tahun. 6, 7 Dari 8 tahun setelah itu saya sering dengerin azan. Oke. Saya terus dengerin azan. Terus udah beranjak besar ke gereja tuh saya nggak pernah mau. Nggak pernah mau. Saya tuh gimana caranya saya biar nggak bisa ke gereja itu saya mabok. Hah? Mabok? Ini beneran kok. Umur berapa mabok? Enggak, bukan SD. Iya, umur SMA. Oh, SMP nggak boleh. SMA udah mabok. kan peminum, maksudnya kan nggak dilarang gitu kan kalau minum gitu. Terus gimana caranya saya harus nggak ke gereja pokoknya paginya.
ya saya mabok lah, atau nggak saya pergi lah pulang pagi. Oh, Jadi SMA ngantuk. itu. SMA. Tunggu sebentar. Maboknya itu mabok apa? Bir atau anggur gereja yang buat perjamuan? Oh enggak. Oh, enggak. Kan itu nanti lagi. Nanti masuk ke sana, nanti masuk ke sana. Maboknya itu minum, karena saya dulu maksudnya suka minum lah, minum. Dan saya maunya tuh kalau minum tuh harus sampai tepar. Buset. Selalu dulu begitu. Terus bangunin sama mama ke gereja, nggak mau, ngantuk. Tapi akhirnya pernah dipaksa tuh, ya saya tidur. Jadi waktu ke gereja pun nggak pernah atas inisiasi saya sendiri buat ke gereja, nggak ada keinginan. Paling dipaksa sama mama selalu. Ke gereja nggak, ke gereja. Ya udah ikut. Sampai gereja tidur, dengerin tidur. Nah, masuk tadi masalah yang perjamuan yang minum anggur itu. Anggur. Kan kalau dulu kita tuh di gereja GPIB, gereja Protestan Indonesia Barat. Kan kita nggak boleh ikut perjamuan kudus. Karena belum dibaptis kali. Karena belum di CD. Oh, belum ikut CD. Belum di CD. Jadi makanya adalah harus ikut katekisasi. Belajar yang dari 6 bulan sampai setahun. Nah, ke situ pun saya disuruh ikut katekisasi, saya juga nggak mau kok. Ikut katekisasi nggak mau. Akhirnya mama yang daftarin ke sana. Karena sekolahnya belajar itu malam. Habis maghrib lah. Terus Tama datang, saya cabut. Datang masuk bentar, izinnya ke toilet, saya kabur. Seminggu berapa kali itu kalau CD? Katekisasi berapa hari ya? Seminggu ya lupa. Oh ya, ekspres kamu ya? Oh, dia ikut yang ekspres. Kalau nggak salah seminggu sekali, seminggu 2 kali. Kalau nggak salah saya. Kalau yang 6 bulan sampai setahun itu? Seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu. Iya, kalau nggak salah seminggu sekali yang aku tahu. Dan pernah sampai parahnya saya nggak mau tuh. Saya harus mabok dulu nih. Terus? Ya hasil saya dalam kondisi mabok di dalam itu. Sampai kenapa kamu kan yang ngajar pendeta kalau nggak salah. Kenapa? Nggak apa-apa gitu. Terus akhirnya semenjak itu saya kabur, nggak datang sama sekali. Udah nggak mau. Nah, baik lagi masalah perjamuan kudus itu. Kalau di gereja GPIB itu kita nggak boleh ikut perjamuan kudus selama belum di CD. Tapi membingungkannya itu adalah kita ke gereja yang lain. Ya zaman dulu Tiberias ya. Tiberias. Yang kan karena ke Tiberias itu ada dari saudara sepupu. Sering sana kita diajak. Kalau nginep rumah diajak. Karena dulu pendeta Gilbert Lumoindong dulu tuh. Ya kita senang lah ke sana. Nah kita bisa ikut perjamuan kudus loh. Saya dulu nanya, kok di sini boleh ya? Sedangkan di gereja saya tempat asal itu nggak boleh. Jadi benar-benar harus ikut. Ya akhirnya karena dulu yaudah biar lumayan lah dapat anggur kan, dapat apa roti lah apa segala macam. Udah akhirnya ke gereja sana terus ikut. Nah tapi itu masih kadang tanda tanya dulu sama saya, kok bisa begitu ya, beda-beda. Maksudnya kok di gereja lain kok nggak ada CD atau katekisasi itu nggak ada. Nah udah tuh. Di Katolik ada dong katekisasi dong. Kalau Katolik kan emang dia setiap ajaran setiap ibadahnya kan ada misa kan. Kalau misa kan emang ada perjamuannya. Enggak tiap minggu, tiap bulan gitu. Kayaknya tiap minggu deh. Karena dulu saya SD itu Katolik dulu. Edukasi. Kalau nggak salah setiap minggu itu ada. Kan tiap bulan, bukan tiap minggu. Lupa ya. Pokoknya kalau nggak salah sih ingat saya itu setiap minggu, setiap hari Rabu atau kalau nggak salah ya. Jadi ada misa, ada ibadah misa. Ya kita kan kalau yang non Katolik ya kita cuma duduk aja. Jadi yang pada datang ke atas gitu. Oh iya tiap minggu. Tiap minggu kok ada ibadahnya. Juga dulu sekolahnya Katolik soalnya. Nah dia sekolahnya Katolik semua. Terus dulu ikut jadi putra altar gitu? Nggak boleh kan kalau saya Katolik. Oh Katolik. Iya. Nggak boleh. Karena jatuhnya non Katolik gitu. Oh iya. Bidat ya, kalau non Katolik bidat ya pokoknya. Nah terus ya udah berlanjut lah, saya nggak pernah ke gereja sama sekali, ya ikut Natal ya cuma ikut Natal. Nah satu saat itulah yang 2023 itulah saya mulai. 2013 itu saya mulai pelajarin. Saya cari tahu ajaran-ajaran semua yang ajaran Yesus itu semuanya itu ada semua di Islam. Nggak boleh makan babi. Saya sampai dulu pernah saya lupa gimana cara browsing itu zaman dulu itu. Saya lihat dari terjemahan sebelumnya. Yang terjemahan yang tahun berapa kan ada tuh. Ada di mana tuh? Punya gitu? Bukan, dari Google aja dulu. Google. Dulu kan YouTube masih agak belum ya. Dia cuma baca dari Google aja. Iya. Google sama teman-teman saya tanya-tanya juga gitu. Kok ini ada contohnya tuh nggak boleh makan babi. Tapi terjemahan yang barunya itu tidak boleh makan babi hutan. Ya, tahun 74. Sekarang logikanya
kalau kita nggak boleh makan babi hutan, berarti boleh makan babi pink, Babi ternak. babi ternak. Berarti kita boleh makan ayam, nggak boleh makan ayam negeri, kita boleh makan ayam kampung lah misalnya gitu. Ya. Oh begitu gitu. Tapi di terjemahan sebelumnya itu nggak boleh makan babi. Ya. Itu satu. Terus saya temuin juga di ayat Alkitabnya sendiri itu berdoa, tata cara berdoanya itu bersujud, Ya. menghadap kiblat. Maksudnya bukan kiblat, maksudnya kayak Bait suci. ya bait suci lah gitu. Terus berwudu, mensucikan diri, lepas alas kaki. Ya. Kayak kita kan ke musola kan nggak boleh pakai alas kaki. Iya. Terus apa namanya tata cara ibadahnya pertama saya cari, kita nggak ada ajarannya. Ini ajaran dari mana? Setiap minggu kok harus ada ke gereja. Sedangkan di Islam jelas ada dari sholatnya, caranya gimana, itu semuanya ada di situ. Enggak, kita nggak ada sama sekali ke gereja. Terus apa namanya nyanyi-nyanyian. Nah saya cari tahu juga ternyata nyanyi-nyanyian itu ajaran Paulus. Kalau nggak salah, aku masih koreksi kalau Ada saya sih, di Kisah Para Rasul Ya, waktu dia di penjara. tapi ada juga di 4 Gospel ada satu ayat yang Yesus bernyanyi. Ada satu ayat tuh bernyanyi. Tapi kebanyakan orang Kristen berdalil bahwa kebaktian di gereja pakai nyanyi-nyanyi itu ngambil dari Mazmur, Oh iya. Daud gitu. Tapi saya waktu ketemu ini tuh di Kisah Para Rasul itu. Ya, Terus satu. Terus sama yang paling parahnya itu adalah Yesus tidak pernah mengatakan dia itu Tuhan. ya, Sembahlah aku. ya, Dia sendiri berdoa sama Allah gitu. ya, Kok kita berdoa sama dia ya, gitu. Sama ada kayak yang di Kisah Para Rasul juga yang aduh saya lupa namanya siapa tuh. Dia sendiri aja maksudnya bilang berdoa sama Allah juga gitu. Dan selalu mengatasnamakan Yesus. Apa-apa di yang perjanjian baru mengataskan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ngomong ngusir setan. Yesus sendiri kan ngomong di perjanjian lama bahwa nggak ada perjanjian lama. bukan yang itu, maksudnya waspadalah nabi-nabi palsu. Oh itu di Matius 16:6. Ya itu perjanjian lama, perjanjian baru, saya lupa ya. Perjanjian baru. Perjanjian baru, tapi kan itu kan kata Yesus ya. Dianggap perkataan Yesus. Dianggap kata Yesus. Ya. Tapi kan itu sendiri kan jelas waspadalah nabi palsu itu. Ya. Nanti kalau dia ketemu di padang gurun atau di balik yang nabi palsu bukan yang waspadalah terhadap ragi orang Farisi ya? Yang nabi palsu. Nabi palsu, tapi saya lupa di ayat mana. Tapi ada yang waspada nanti ada yang bertemu di padang gurun. Ya ada dua-duanya ada itu. Dua-duanya ada. Lah kalau sendiri aja ketemu di padang gurun. Ya. Itu satu di bilik, dan dia waktu itu mengusir roh ibaratnya roh kejahatan dalam nama Yesus. Itu udah salah nih. Gitu. Terus apa namanya ajaran-ajaran Musa pun nggak ada begitu. Yang dia malah tidak pernah menghilangkan meniadakan hukum Taurat. Tapi dari ajaran Paulus semua itu tidak berlaku asal kita mengimani Yesus sebagai Tuhan. Ya. Itu udah nggak benar. Ya. Oh berarti sempat dalam juga berarti belajarnya. Sempat kok, maksudnya ya gimana yang kita pelajarin di Alkitabnya sendiri. Iya. Terus akhirnya nonton video-videonya almarhum Syekh Ahmed Didat. Ya saya ketemu itu Syekh Ahmed Didat sama Zakir Naik. Dr. Zakir Naik. Saya ketemu itu. Saya sebelum saya nonton itu saya udah baca duluan. Ya ternyata benar apa yang dia dikasih tahu. Ya dalilnya ada. Jadi bukan apa namanya bukan asumsi lah ya. Asumsi gitu. Sekarang benar adanya di situ. Dan kita pun nggak punya bahasa aslinya. Ya kita kan cuma ada terjemahan. Karena gitu dulu saya masih ingat waktu kita masih kecil, saya waktu saya tinggal di Bekasi, dulu ada sering setiap tahunnya ada datang ngasih terjemahan baru. Jadi kalau yang dulu tuh kita punya banyak banget tuh Alkitab yang perjanjian baru. Dibagi sama gereja gitu? Saya nggak tahu tuh orang gereja, nggak tahu misionaris, nggak tahu. Pokoknya datang, dia tahu itu rumah-rumah orang Kristen, dia tahu. Saya ingat kok bukunya kecil kayak model, kan dulu kan terpisah ya, Alkitab sama Kidung Agung, warna biru. Oh ada tuh di situ. Ya kayak gitu kan dulu kan kita bawa kitab sama bawa Kidung Agung, Kidung Jemaat ya buat baca nyanyi. Nah itu bukunya mirip kayak Kidung Jemaat. Selalu dapat itu terus. Terjemahan itu main baru gimana sini gitu loh. Jadi setelah setahun akhirnya belajar, terus akhirnya memutuskan untuk masuk Islam. Iya ya, saya percaya kita cuma menyembah satu aja ya Allah, ya udah nggak ada yang lain. Itu ketika sudah kerja atau masih kuliah atau apa? Udah kerja. Udah kerja. Nah waktu itu ngasih tahu orang tua nggak pas lagi syahadat itu? Pertama ke papa dulu. Sebelum syahadat apa setelah syahadat? Sebelum syahadat ngasih tahu papa? Hamin 8 jam.
Amin, Jadi amin. malamnya Oh, malamnya. diskusi dulu tuh sampai jam 2 pagi. Jam 8 pagi saya berangkat. Diskusi sama papanya. Papa. Oh, terus? Ya, papa masih agak kayak berat, cuman papa nggak yang marah-marah, Oh, cuman ya kayak tapi kan ya ngasih tahu lo masalah Kristen gini-gini, tapi ya aku udah nggak percaya itu. oke. Ya, karena ya, Yesus itu bukan Tuhan, dia adalah nabi sama kayak Nabi Musa. Ajarannya sama semua, menyembahnya kepada Allah, nggak ada dasar ajarkan sembahlah aku. Sekarang ada doa atau apa gitu yang kalimatnya Yesus dia naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah. Sebelah kanan Bapak. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Berarti ada dua nih. Ada dua. Jadi yang mana yang benar? Katanya Yesus itu sama dengan Allah, sama dengan Kudus. Tapi dia dibilangnya di atas itu duduk di sebelah kanan, duduk sebelah kanan Allah. Berarti kan ada dua di situ. Udah nanya yang lurus sebelah kiri siapa? Ya nggak tahu. Oh, masa ada tuh doa atau apa ya? Duduklah di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya, ya. Itu duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, siapa lagi? Ya. Clear itu udah. Ya. Kalau itu sih dianggapnya penglihatan. Iya. Penglihatan dari Stefanus. Iya, Stefanus. Ya, cuman gimana caranya dari bumi bisa ngeliat Yesus duduk sebelah kanan Bapa. Ada yang menafsirkan bahwa itu hanyalah penglihatan, bahwa itu artinya Yesus sudah diberi kuasa di dunia dan di sorga. Iya. Itulah jawabannya saya begitu. Iya. Mamanya nggak kasih tahu. Mama ternyata udah tahu dari kakak iparnya. Oh, sebelumnya udah tahu. Jadi kakaknya papa itu udah mualaf juga. Oh, oke. Saya cerita sama suaminya almarhum. Terus ternyata katanya almarhum itu sempat ngomong ke mama sebelum saya bilang. Oh. Sebelum saya bilang. Jadi waktu ke Istiqlal nggak diantarin sama papanya? Oh enggak. Oh, nggak kira dia. Saya diantarin sama dia sama saksi aja. Oke. Berjuang sendiri ya. Berjuang sendiri ya. kok, berjuang. Terus setelah Itu deg-degan setengah mampus tuh. Maaf ya maksudnya. Maksudnya itu setengah ampun lah maksudnya. Maaf. Itu wah deg-degan keringat dingin. Ya. Ini gimana nih ya. Pas sampai duduk aja tuh tuh. Tremor dong, berarti tremor. Wah deg-degan. Dulu belum kena asam lambung. Mungkin kalau saya udah gede kena asam lambung kayaknya. Deg-degan gitu kan. Asam naik sampai sini gitu. Sampai naik sini nih dalam lekan. Deg-degan gitu. Udah dikasih tahu SOP segala macam kan. Ada yang memaksa kamu apa? Juga gede kan? Enggak, saya udah yakin. Saya cerita juga. Oh ya udah. Berat loh Islam loh. Sholat 5 kali. Kristen kan enak cuma seminggu sekali. Enggak, saya udah percaya. Oh ya udah. Cuma pas saya udah ucapin kalimat syahadat itu, wah, Plong. demi Allah saya nggak Lega ya? beng, saya merinding tuh. Ya. Plong, terus kayak ibaratnya kalau bisa mas, Plong ya? plong, udah nggak ada pikiran itu sama sekali kok. Ingat nggak plongnya kenapa? Pas setelah ngomong 2 kalimat syahadat itu, pas setelah Iya, ngomong maksudnya plongnya karena apa? ya Karena nggak nyembah manusia lagi. udah nggak nyembah dia lagi gitu, nggak nyembah manusia lagi gitu. Loh, bener kan? Nah tapi sebelum itu lo ada lagi tuh, saya dapat ada hidayahnya. Gimana? Itu benar ada hidayah dapat mimpi waktu itu. Oh, ada mimpinya. Ada mimpinya. Ngeliat siapa? Saya mimpinya bisa sholat. Hah? Keren amat. Mbak ya gimana kok saya aja belum bisa sholat. Di mimpi itu saya bisa ngomong bahasa Arab. Wih, gimana sih? Belajar sama siapa tuh? Pas bangun, gue bisa bahasa Arab ya? Gue bisa sholat kayak. Jadi itu pertama, saya 2 kali mimpi. Mimpi kedua, saya beraktivitas seperti biasa. Ya, seperti biasa lah, ngapain, main, saya ngobrol sama Koloni misalnya. Terus tiba-tiba mata saya tuh penglihatannya di hijau, muncul 2 baris tulisan Arab. Saya nggak tahu dulu kan. Oke. Yaudah, hilang tuh. Jadi mimpinya panjang tuh, begitu terus hijau 2 baris. Udah. 2 kali hijau, syahadat kali. Nah iya kan, abis itu saya cerita ke teman saya, itu 2 kali syahadat. Udah saya langsung mantepin itu. Oke. Nah setelah bersyahadat di Istiqlal, papa mama kan udah tahu nih berarti nih. Terus gimana sikapnya? Ya sudah menerima. Ngediemin dulu gitu, seminggu, sebulan gitu enggak? Kan diusir dulu. Oh diusir? Berapa lama diusir? Seminggu kok. Oh diusir seminggu. Ya, jadi Terus kabur kemana? Hah? Kaburnya kemana? Ke rumah dia. Oh ke rumah dia. Itu juga karena dulu ada almarhum papanya kan. Almarhum papanya. Jadi saya sebenarnya tuh dulu tuh guru saya tuh papanya dia dulu. Guru apa? Maksudnya saya berguru, maksudnya belajar ilmu sama papanya dia almarhum. Iya ilmu apa?
ilmu Islam maksudnya. Oh ilmu Islam, kirain. Bukan ilmu yang itu enggak. Kirain ilmu pelet apa? Enggak. Kan. Sempat dibilangin juga tuh. Itu juga kasih tahu tuh nggak boleh gitu. Terus? Terus ya saya tidur di teras. Oh gitu. Karena saya nggak mau di dalam takut ada Takut ada hal-hal yang diinginkan gitu ya? bukan. Takutnya apa sih sebetulnya ya? Apa sih namanya? Fitnah atau Oh iya, itu maksudnya takutnya tidur di terjadi teras. hal-hal yang diinginkan gitu kan. Enggak lah kok, enggak. Kenapa nggak tidur di masjid, di teras masjid? Nggak kepikiran ke situ. Oh nggak kepikiran. Belum kepikiran. Saya di teras. Akhirnya mungkin kasihan kali saya akhirnya tidur kamar adenya. Oh gitu, iya. Seminggu doang. Seminggu itu pulang karena ada yang barang ketinggalan. Oh kamu boleh diambil? Boleh aja kan. Oh boleh. Pas pulang itu dikasih tahu sama papa mama masuk rumah sakit. Oh kenapa? Sakit. Gara-gara dia masuk Islam atau Mungkin kali ya. Nggak tahu juga. Udah nggak mau nanya lagi sama Oke, terus? Pas ke sana jenguk mama. Ya alhamdulillah mama udah terima. Ke rumah sakit berarti Rian? Ya jenguk lah. Iya dong, nengokin dong. Nengokin papa juga? Nengokin. Papa di rumah. Oh papa di rumah. Terus? Udah nengokin mama. Ya alhamdulillah mama udah terima. Oke, alhamdulillah. Peluk-pelukan dong? Ya peluk-pelukan lah. Cium tangan dong? Udah mama udah biasa lagi. Nah lucunya Ah, di saat saya mau menikah sama dia, papa yang nggak mau hadir. Lu. Kenapa? Karena sudah didoktrin kali ya. Doktrin sama majelis-majelis lah apalah Oke. itulah ya. Terus Ryan ini belum masuk Islam. Belum. Kok bisa? Nah, nanti dia proses masuk Islam itu adalah nanti pasti nikah itu yang apa itu namanya? Oh, akad. Saya ketawa dong. Saya ketawa. Ya kan untungnya kan teman-temannya muslim semua ya. Saya curhat teman-temannya. Temennya? Teman papanya. Oh teman papanya. Ya udah ntar bapak lo gue yang beresin. Udah. Oh, oke. Akhirnya papa mau. Akhirnya datang. Datang. Oke. Terus? Tapi sempat alasannya bukan dia bilang gak mau pakai baju adat Jawa. Yang katanya ntar ribet. Itu alasan bla, bla, bla. sebelumnya. Iya itu alasan-alasan pokoknya. sebelumnya. Tapi sebenarnya dia udah dikasih tahu sama orang gereja begitu. Oh. Maksudnya pakai baju Jawa, pakai belangkon gitu? Ya kan pakai Iya, apa dia Bawa bawa keris gitu? Alasannya Iya. gak mau ribet kayak gitu. Manado Kan Manado soalnya. Tapi akhirnya nggak ada masalah akhirnya. Nggak ada masalah. Oke. Di keluarga Manado juga ya udahlah. Nah, 2014. Terus tiba-tiba, udah nggak tiba-tiba ya udah lama juga ya. 2014 sekarang udah 11 tahun berarti nih. 11 tahun. Adanya nyusul gitu. Ini yang kaget nih. Iya, Dia kita nih. gak nyangka. Loh, kok Saya ya? nggak nyangka. Nggak itu. Karena dulu yang saya tahu aja kan anak memang rajin gereja. Oh yang rajin dia? Dia rajin Kakaknya? gereja. Enggak, dia mah rajin, senang banget di gereja sekolah minggu gitu nyanyi. Oh, sama seneng. orang. Iya. Oh, berarti ada bakat nyanyi berarti. Doa syafaatnya saya tidur, pendeta baca juga saya tidur. Nah, berapa lama sebelum akhirnya Natasha memutuskan untuk masuk Islam? Nah kalau aku kan kayak yang sebelumnya kan aku pernah cerita tuh yang aku sempat coba belajar buat sholat sama mbak dan juga tante. Mbak di rumah? Mbak di rumah. Jadi Ngapain belajar sholat sama Mbak? nggak ngerti mungkin karena dulu kan aku emang lebih banyak waktu aku sama mbak. Terus mungkin ya aku nggak ngerti juga karena itu kan aku masih SD. Oh SD. SD juga. Ikut-ikutan. Mungkin ya karena Jadi sama-sama ngeliat. SD nih triggernya. Mungkin karena ngeliat dia sering sholat kali ya. Jadi aku penasaran pengen coba-coba. Oh. Terus karena waktu itu ketahuan sama mama Oh. kalau aku lagi belajar sholat sama mbak, jadi mbak kan di-cut lah sama mama, dipecat. Oh, tuh. Udah setelah itu kan aku udah nggak udah nggak belajar lagi lah karena ya mungkin karena masih SD karena nge-trigger ngeliat ada orang sholat aja kan. Terus emang aku tuh juga dulu ya dibilang rajin sih rajin, tapi emang ada masa-masanya kan juga ada malesnya juga ya buat gereja. Cuman aku tuh tetap mau kayak ya udah aku datang nggak apa-apa walaupun juga di gereja aku ngantuk-ngantuk atau segala macam, tapi kayak aku yang penting aku gereja, aku mikirnya tuh kayak gitu. Ya. Terus makin kesini aku masih juga tuh sering-sering gereja, cuman emang sempet lah ada nggak pernah gereja sama sekali. Terus pas sudah kerja kan aku ngekos tuh, nggak tinggal sama papa. Itu aku juga masih aktif gereja walaupun gak ada temen, aku sendiri itu aku berangkat gereja. Itu gereja yang sama-sama papa mama atau gereja Enggak, aku beda. Oh, oke. Aku kan ngekos di Mampang waktu itu, jadi aku ke gerejanya di JPCC. Kan kalau JPCC kan ya masih nggak bikin ngantuk lah. Kalau GPB emang jujur aja menurut Loncat-loncat aku, ya? kalau GPB kan Loncat-loncat, emang ke atas bikin ngantuk kan. Jadi aku tuh nyari yang dimana yang bikin aku fun, yang aku nyaman buat ke situ. Makanya aku ke JPCC itu. Terus ya udah sering-sering gereja segala macam.
Terus emang aku ya punya pacar yang Islam. Cuman dari awal tuh aku udah bilang ke dia, aku nggak bisa buat pindah. Mau gimana pun aku bakal tetap di Kristen. Kalau dia nggak mau ya udah. Kalau dia mau ya antara dia pindah atau enggak kita nikah beda agama. Itu Natasha yang PDKT apa dia yang PDKT? Dia. Oh, dia dia. duluan. Iya. Dia duluan. Itu Boleh dong nanya gitu. iya dong. benar-benar. Iya itu kayak itu kan juga masih awal pacaran kayak ya aku masih cuma kasih warning aja nih ke dia. Oke. Kayak ini pokoknya aku nggak bisa mau gimana pun. Emang alasan aku pertama kan karena kakak juga udah pindah, aku nggak mau pindah dan nggak tahu kenapa aku juga nggak ada kepikiran mau buat pindah aja gitu ke Islam. Kayak emang mau tetap aja sama Kristen kan. Nggak ada pengen nginjilin cowoknya gitu. Kayak Ada, emang aku ada kepikiran kayak ini kayak bisa nih anak gitu. malah kita yang kena. malah kejaring. Iya terus habis itu udahlah ya biasalah pacaran gitu-gitu. Terus karena mama ngelihat juga beda agama, ya mama kan juga ada nge-warning ke aku lah, dia bilang kamu jangan sampai ya kayak kakak, mama nggak mau kehilangan anak lagi kayak gitu lah. Terus aku kayak enggak, apaan sih orang nggak ada. Aku tuh emang pede, aku emang udah bilang ke mama, udah nggak usah takut, aku pasti nggak bakal pindah. Karena aku udah pede, aku tuh nggak bakal pindah. Dilepehin lo. Kena lu. Kualat, kata dia kualat lu. Kualat. Iya pokoknya tuh setiap mama ngomong aku tuh selalu pede kayak nggak bakal, udah ngapain sih ngomong gitu. Pokoknya aku kayak gitulah. Sampai akhirnya waktu 2023 itu tuh mama daftarin aku CD. Okay. Sama lah kayak kakak. Cuman dari dulu tuh aku emang udah mau daftarin CD. Cuman aku emang gak pernah mau dateng. Gak tahu kenapa tuh kalau CD tuh aku kayak males ngapain sih kayak gitulah. Ngantuk. Iya ngantuk. Terus sampai dulu tuh juga kayak yang orang-orang gerejanya suka ngechat aku kayak, ayo mau nggak kita main basket aja deh, nggak usah info. Pokoknya tuh kayak biar aku ikut ke mereka dulu. Cuman aku selalu nyari alasan. Itu pas aku kuliah tuh. Terus udah pas aku yang udah kerja ini 2023 mama daftarin CD. Aku ingat banget itu hari Kamis. Mama nelpon, kamu CD ya? Nah kan mama kan udah pindah ke Cibubur. Terus aku mikir kayak, waduh aku di Mampang terus CD-nya di Cibubur, berarti aku harus tiap hari pulang pergi ke Cibubur dong buat belajar. Terus mama bilang enggak perlu. Aku mikirnya mungkin karena sekarang udah bisa online kali ya. Aku mikirnya kayak gitu kan. Terus mama bilang udah ini mama daftarin ya. Kamu juga besok hari Jumat pulang ke Cibubur, kita ke gereja. Aku mikirnya kayak mungkin daftar sekalian ya belajar dulu di sana, baru setelahnya online. Terus aku bilang kan, aku lupa aku ngomong apa, terus akhirnya mama bilang pokoknya hari Minggu tuh kamu CD. Terus aku bilang dong, lah kan mama baru daftarin, kok aku CD? Iya ini kamu udah bisa CD, kamu dibantuin sama pendeta. Terus aku bingung kan, loh bukannya CD harus 6 bulan sampai 1 tahun, aku bilang gitu. Terus mama bilang, enggak perlu, kamu kan Kristen, ngapain kamu belajar lagi, jadi kamu bisa langsung. Terus aku bilang kan, loh yang aku tahu dari teman aku yang udah CD, dari orang-orang yang lain, dari gereja, dari sekolah, semua yang aku tahu itu walaupun kita Kristen dari lahir, tetap harus belajar. Aku bilang gitu kan. Dia bilang, enggak perlu, pendetanya saya udah mau pensiun. Terus kan jadi tuh gerejanya itu tuh ada tante aku yang dia tuh majelis di sana lah. Nah dia tuh ngebantuin mama buat ngomong ke pendeta biar aku di-CD-in. Terus mama bilang kan, iya ini pendetanya mau pensiun, udah dibantuin juga kok sama tante siapa ya, aku lupa aja namanya. Deti. Tante Deti ya, aku lupa. Dia bilang itu dibantuin sama Tante Deti buat ngomong ke pendetanya, jadi kamu bisa langsung. Terus aku bingung kan, aku diem dulu, terus aku ngomong ke mama, berarti CD aku ini cuma formalitas dong, aku gituin. Berarti CD aku ini cuma formalitas dong, aku gituin. Mama tanpa berpikir, tanpa jeda langsung iya. So kayak, oke. Aku langsung kayak gitu, terus udah aku langsung matiin kan. Terus udah pas aku datang ke gereja, mama tuh cuma bilang kamu harus bawa bajunya yang rapi, bawa baju putih, udah kayak gitu aja. Nyampe gereja, kan aku nggak tahu, aku harus ngapain di depan kan. Terus juga di briefing tuh sama pendetanya cuma bilang,
udah kamu nanti di depan duduk aja ikutin yang lain, nanti kamu cuma bilang ya saya bersedia. Nah aku berarti nggak tahu dong ya bersedianya aku ngapain Bersedia nih. apa gitu? Cuman ya aku kayak ya udahlah ikutin aja lah apa kata pendeta gitu kan. Terus apa namanya udahlah pas udah CD aku nggak tahu sih, cuma ini pikiran aku aja. Mungkin karena mama udah cerita ke tantenya itu, terus tantenya ngomong ke pendeta, jadi tuh aku ngerasa selama pas khotbah itu tuh ngebahas tentang beda agama itu. Oh. Jadi kayaknya ada maksud Udah ada terselubungnya titipan. gitu kan, Iya, ada iya, titipan iya. kan. Terus Terus- itu berarti ini khotbah sponsor berarti. Aku juga nggak ngerti lah ya, cuman di pikiran aku tuh udah jelek aja udah kayak gitu. Terus udahlah setelah udah selesai, udah CD segala macem. Nah yang bersedianya itu tuh kayak aku lupa kata-kata pendeta, pokoknya tuh kayak intinya aku udah menyerahkan diri aku ke Tuhan. Jadi aku udah bersedia kan Berat gitu. banget kamu tuh, Tasya. Iya, cuman kan aku tetap mikirnya ya bersedia aku kan terpaksa ya. Aku nggak tahu aku harus ngomong Berat apa banget kan. udah, menyerahkan diri. Bahaya. Iya, terus itu selesai dari gereja itu mama langsung yang ngerangkul aku lah. Dia bilang, kamu inget kan tadi di depan kamu ngomong apa? Terus aku bingung kan, ngomong apa aku gituin. Lupa, ya? Iya aku lupa. Terus habis itu mama bilang, ya kan kamu bilang kamu udah bersedia buat apa namanya, ya willing lah buat diri aku ke Tuhan Yesus. Dia bilang gitu. So kayak, iya terus, iya pokoknya mama awalnya bilang gini dulu, iya pokoknya sekarang dosa-dosa kamu udah kamu yang udah kamu yang apa namanya nampung lah, udah bukan orang tua lagi. Oke, aku gituin kan. Terus kamu juga dong kayak gitu, berarti kamu nggak bisa pindah, nggak bisa pindah agama, nggak bisa ke Islam. So kayak maksudnya, iya kan kamu udah bersedia sama Tuhan, jadi kamu nggak bisa ninggalin Tuhan Yesus. Oh oke. So itu aku nelfon ke kakak, mak lu panik nih gue takut pindah Islam. Iya, inget banget. Kenapa Makanya dia bukan malu. kalau ledek-ledek kan gitu. Malu. Nah, kenapa kamu Tasya? Di sini? Hah, sini? Kapan belajarnya? Iya, makanya kakak kaget kan. Terus awalnya aku mikir, oh mungkin emang CD ada yang kayak gini juga kali ya. Terus habis itu ya pokoknya setelah dari yang CD itu, aku ya sharing-sharing lah sama teman aku yang aktif gereja, yang mau enggak, pokoknya aku sharing-sharing lah. Terus mereka semua pasti kayak, hah kok bisa? Kan harusnya nggak boleh. So kayak, wah beneran formalitas berarti dari situ. Kalau CD itu harusnya gimana sih? Bukannya waktu masih sekolah harus ikut CD atau? Sebenarnya sih seharusnya dari 17 tahun itu kita udah mulai CD. Oh, Cuman kan 17 kadang tergantung dari orangnya juga kan mau atau enggak. Tapi emang biasanya tuh kalau yang aku tahu kalau buat CD itu tuh nanti pas mau nikah kita harus tunjukin Punya sertifikatnya CD. itu, Oke. sertifikat Syarat CD-nya. nikah sama syarat perjamuan kudus. Oh, kalau nikah nggak ada sertifikat CD nggak diterima. Harus CD dulu soalnya yang CD bareng sama aku, yang batch sama aku itu semuanya pada mau nikah. Oke. Jadi cuma aku sendiri yang enggak. Oh. Oke. Kayak gitu. Pokoknya tuh aku lupa ada 5 atau 6 Tapi orang. diem-diem mamanya cariin cowok nggak sih? Dia mah ada-ada aja. Lo enggak kirain karena mungkin takut sama pacar yang muslim jadi mamanya cariin cowok gitu enggak? Enggak sih, Oh, cuman kayak mama, kan mama punya keluarga tuh di Amerika. Dia sempat bilang kayak, deh kita ke Amerika nih kata Tante Shirley, nanti kamu dicariin jodoh deh di sana, kayak gitu. Cari bule, Bo, gitu. Iya. Terus yaudahlah setelah yang CD itu yang aku nanya ke teman-teman dan aku makin kayak, oh berarti CD aku formalitas ya. Tapi emang semenjak aku CD, itu aku udah nggak pernah mau gereja, nggak tahu kenapa. Waktu CD dapat sertifikat. Dapat, Oh, aku ada dapat. dapat sertifikatnya. Sama ada dapat Alkitab juga, itu yang ada nama aku di situ. Widih. Terus dicetak gitu? dicetak. Widih. Ada dicetak. Terus apa namanya? Pokoknya kan sebelum CD itu aku masih rajin gereja. Setelah CD itu aku nggak tahu kenapa udah males buat gereja. Malah jadi nggak gereja. Sampai teman aku kayak ngajakin, ayo yaudah deh lo gereja sore aja. Kan aku biasanya gereja tuh paling jam 12 gitu lah. Itu kapan kira-kira itu? Berarti dari 2023 itu. Dari 2023. Kan aku Jadi CD Mei. itu Mei. Mei ya? Iya 14 Mei. Mei kamu. Di Mei Berarti hampir 2 2023. tahun yang lalu tuh berarti. Oke, terus? Terus dari situ aku udah nggak pernah, ya copot lagi, nggak pernah gereja. Apa namanya? Kayak temen udah ngajakin. Potong. Betulin dulu deh. Stop, nanti dipotong. Sebentar. Di pause dulu. Bisa. Betulin dulu. Lo pegang-pegang mulu sih dicopot. Iya makanya. Diem, jangan bergerak. Jangan bersemangat nggak Pak? Santai. Nanti diedit tenang aja. Ya tunggu mumpul lagi duit. Kayaknya dari sini deh. Iya, soalnya kalau nggak pakai ciput melorot. Yang Ya maaf jadi, ya. no, kan bener kan gue mau ngomong. Iya makanya kok. Udah dulu nih. Sobat ya, belum disuruh langsung duluan kok. Ini juga nih. Tenang.
Pada nggak tahan. Mbak. Iya, Iya, iya. Nanti kita bedanya nggak dikasih. Udah udah. di situ kayaknya pada makan. Nah, terus? Ya apa namanya setelah yang apa namanya aku udah CD itu kan aku udah males lah buat Malah gereja. gereja. Sampai temen udah ngajakin sore pun aku udah males. Nah semenjak dari situ tuh aku udah kayak udahlah aku udah nggak percaya karena kan menurut aku gimana pun gitu, walaupun pendeta itu manusia ya dia punya salah juga punya dosa tapi kan menurut aku ya dia sebagai expert gitu ya dia tahu mana yang benar mana yang salah dan dia tuh malah milih buat melakukan itu sampai aku juga sempat mikir kayak entah dia ada dapat pahala kayak atau dapat apa atau dapat word apa namanya words dari gereja karena ngesidin orang tiba-tiba aku udah nggak ngerti cuman kayak menurut aku tetap aja kok bisa dia mau melakukan hal itu kayak tujuan dia tuh apa jadi kan kayak menurut aku expert aja bisa ngemainin agama kayak ya gimana aku mau percaya gitu kan cuman dari yang aku udah CD itu aku tuh masih belum ada kepikiran buat belajar Islam. Nggak, tapi berarti setelah CD itu pun sebenarnya akidahnya Natasha tuh sebenarnya masih percaya dengan Yesus dong sebagai Tuhan. Aku Masih? kok dibilang percaya Yesus sebagai Tuhan tuh percaya enggak. Aku cuman kayak merasa kayak ya udah Tuhan itu Allah. Aku udah mikirnya udah kayak gitu aja. Yesusnya? Aku udah nggak tahu kayak udah mikirnya tuh kayak ya udah pokoknya Tuhan itu Allah aja. Jadi kita mikirnya gini kalau maksudnya dari proses itu, yang penting gue Kristen selesai. Iya, kayak aku tetap Gitu. mikir. Jadi kita nggak, ya mau Yesus Tuhan kayak mau siapa kayak, yang kayak penting aku- taunya udah kita Kristen Iya, aja. aku pokoknya tuh kayak tetap mikirnya ya udah yang penting aku nggak pindah agama, walaupun aku udah nggak percaya, yang penting aku tetap Kristus, yang penting aku mengimani. Aku udah mikirnya kayak Pokoknya gitu lah. dicap sebagai Kristen lah pokoknya. Iya, Template-nya orang Kristen. iya mengimani. Itu 2023. 2023. Belum kepikiran belajar Islam. Belum. Terus mulai dengar-dengar atau mulai belajar Islamnya? Nah, aku lupa itu juga kayaknya nggak lama deh setelah itu. Pokoknya kan aku udah ngerasa, ini kayaknya aku lost nih. Aku udah nggak tahu kemana arahku kan. Kayak mau balik ke Kristen tapi aku juga udah nggak begitu yakin. Terus aku kayak bingung nih mau kemana. Akhirnya aku sempet lah kayak ada nanya-nanya ke teman, ke orang tentang Islam. Aku nggak ngerti kenapa tiba-tiba Teman aku Muslim? kayak, iya. Oh, bukan cowoknya yang nyekokin Islam? Enggak, malah dia nggak sama sekali. Oh, Dia nggak sama takut sekali. dia ya? Mungkin kali ya, aku juga nggak ngerti. Pokoknya tuh apa namanya aku nanya-nanya ke temen, nggak ngerti. Aku juga nggak tahu kenapa kayak tiba-tiba pengen tahu aja gitu loh tentang Oke. Islam. Dia ngasih tahu. Cuman di otak aku kayak masih sekelibat aja gitu loh, belum kayak mau ngedalemin banget. Terus yaudah kayak udah nanya-nanya segala macam. Aku kayak oh yaudah oke gitu kan. Nggak nanya Bang Rian? Enggak, aku malah nggak nanya ke kakak sama sekali. Aku tuh kayak, aduh nggak usah di-includein keluarga kayak ke orang lain aja. Saya kan aku kan juga mikirnya, nih ntar nih orang mau disalahin lagi sama mama. Dia nggak terlalu tersangka banget gini ya. Iya, makanya aku kayak coba deh aku cari yang orang eksternal aja, yang kayaknya bisa ngajarin aku. Tapi ternyata setelah aku nanya-nanya, aku masih kayak, oh ya udah oke kayak gitu. Tapi aku masih belum yang mikir gimana-gimana banget. Sampai akhirnya di setahun setelahnya aku tuh ikut puasa. Yang nyuruh siapa? Nggak tahu tiba-tiba aku mau ikut puasa. Pengen sendiri? Pengen sendiri. Pengen mencoba kan. Oh, udah badan kecil puasa sebulan, makin kecil lagi. Kalau kakak bilang kan aku makannya banyak ya. Aku selalu makan. Makan banyak segini badannya? Iya. Makanya enak banget kok. Saya mau jelasin gak enak ya gimana ya. Bukan, Mami, Nggak, kalau makan banyak badan segini tuh cacingan atau di dalamnya ada 3 gembel gitu. yang pertama kalau- sih kalau kayak itu ya. Kalau Yang kata pertama, mama sih kayaknya kayaknya aku bukan udah nagaan malah. Oh, Bukan nagaan. cacingan lagi. Kok diceritain malu kok. Jangan. Iya Terus kayak nyobain aku. puasa. Karena kan aku kayak mikir, aku mau coba tahan gak ya aku puasa. Itu 2024 itu. Iya, kayaknya sekitar 2024 tuh aku. Dapat berapa hari? Kayaknya aku hampir semingguan, hampir 2 mingguan lebih 2 deh. mingguan? Wih. Itu sampai teman-teman kantor aku aja kan emang kebanyakan teman kantor tuh yang muslim kan. Terus mereka tuh kayak ayo ini makan siang. Aku kayak enggak gue puasa. Terus kayak lo Islam? Enggak gue Kristen. Terus mereka kayak jadi bingung sendiri gitu kan. Mereka bingung kayak terus kenapa lu puasa? Nggak tahu, pengen nyoba aja. Terus sampai udah di rumah pun kan ada papa ya. Cuman karena papa tahu aku tuh suka bangun pagi kelaparan gitu-gitu, ya, jadi papa nggak peduli. Gratis ya, gratis. Iya, jadi kayak yaudah aku bangun buat apa namanya sahur sendiri kayak gitu. Sempat nyoba, cuman
aku tuh masih yang belum mau mencoba untuk belajar lebih dalam lagi, cuman ikut puasanya aja lah sama lebaran. Oke. Berarti puasanya dari subuh sampai maghrib? Iya, sampai maghrib. Keren. Terus Akhirnya nggak ngerti gimana lebaran kemarin lah. lebaran ini tahun Lebaran ini? kemarin, iya tahun ini. 2025. Terus? Tiba-tiba tuh aku mau makin kayak mau deh belajar lebih detail lagi. Nah yang bulan Ramadannya kemarin ikut puasa lagi? Ikut, tapi aku nggak sebanyak yang tahun sebelumnya. 2024. Oh. Cuman emang sempat ikut puasa tapi kayaknya cuma semingguan. Setelah lebaran malah Iya. jadi tambah pengen belajar Islam. Pas lebaran kan aku ikut lebaran ke kakak, terus juga ke rumah pacarku itu. Terus dari situ aku kayak mau deh aku lebih detail lagi buat belajar gitu kan. Nah maunya tuh kenapa? Nggak ngerti, kayak tiba-tiba muncul aja tuh kayak coba kali ya belajar kayak gitu. Terus? Nah, emang awalnya aku tuh nanyanya ya ke beliau ini karena aku bingung ya mau nanya siapa. Tersangka pertama. Tersangka lo berarti lo. Tersangka pertama. Aku datang lah ke kakak kan, mau nanya-nanya lah, mau nyari tahu tentang Islam. Nah, awalnya kan di pikiran aku, ya aku kalau misalnya mau nyari tahu, ya kayak temen aku lah, dia cuman ngasih tahu tentang Islam itu gimana gitu kan. Tapi kalau ke dia beda, mungkin karena dia juga mualaf ya. Iya. Jadi dia ada ngasih video perbandingan dari Al-Quran sama Alkitab itu. Yeah. Terus awalnya aku masih kayak, masa dibandingin, kan pasti ya ada bedanya. Terus kayak mau gimana pun, kalau misalkan kalau misalkan ini template-nya orang Kristen, Yeah. itu kan ya itu di luar logika lah. Yang penting kita mengimani Oke, gitu kan. yeah. Yesus telah mati di atas kayu salib. Iya. Kita. Iya pokoknya tuh kita dari sore ya, aku lupa deh. Pokoknya kayaknya dari sore itu sampai jam 2 subuh. Uish. Dari yang awalnya gendut, kakak, sorry. Ini jangan di sini. Itu panggilan sayang ya? Panggilan, iya. sorry. Ya kayak waktu kakak ngasih video tuh aku awal masih kayak, aku dengerin tapi nggak yang terlalu fokus dengerinnya. Itu tuh waktu itu nunjukin pertama kali video dokter Zakir. Zakir Naik. Keren Iya. naik. Awalnya tuh aku masih dengerin kayak, oh ya udah, mungkin karena emang ya dia ustadz aja, tapi kayak masa sih kayak gitu? Mungkin kan karena dia ustadz, jadi dia ya gimana yang Kristen lah. Aku masih mikirnya kayak gitu tuh. Terus akhirnya karena dikasih video mulu, lama aku kayak, hah, masa sih? Kayak aku jadi bingung sendiri kan. Tanya kakak, aku sampai yang tadinya di HP aku udah nggak ada aplikasi Alkitab. Jadi itu ada? sampai aku download buat aku kayak, aku mau make sure nih bener gak sih yang apa kata dia nih. Kayak takutnya kan ya dia bisa aja ngomong asal, padahal sebenarnya nggak yang tertulis di Alkitab. Makanya aku mau make sure kan. Itu sampai kayak setiap dia ngomong, aku, bentar pause dulu, aku nyari. Itu kayak aku mau bermastiin kan jadinya. Saya dapat kerjaan baru kok. Pause, oke. Iya. Play. Iya. Saya cuma gini doang, standby. Oh lu Di laptop, pakai Di laptop. laptop. Riannya yang pause, dianya buka Bible gitu. Iya. Udah, play lagi. Jadi saya standby gini aja kalau tangan saya. Cuman lama-lama kayak males juga ngomong nyuruh buat kakak kan. Jadi udah aku aja pause langsung sendiri. Oh, oke. Aku pause sendiri, terus aku nyari-nyari dulu di Alkitab. Cuman kalau emang liat aplikasi kan lumayan repot ya. Tapi kan emang di aplikasi itu kan ada beberapa versi tuh. Yeah. Yang Indonesia aja ada lebih dari 10. Terus nyoba Inggris juga. Nah karena ini kan sempet kayak, masa sih banyak versi? Akhirnya aku tunjukin nih kak, di aplikasinya aja emang ada banyak versi. Aku malah jadi Natasha masih tuh kakaknya? Enggak, Kareni. Oh kakak. Kareni, oke terus. Kan dia juga jadi penasaran juga kan. Jadi penasaran. Terus habis itu sempet lah kita berdua iseng, aku lagi ngasal aja buka ayat. Aku lupa ayat apa, pokoknya tuh di Bible. satu itu, di Bible itu. Di satu itu aku hafalin. Nah aku buka dari berbagai versi, mau ngeliat sama apa enggak. Itu pas kita ngeliat juga beda isinya. Oh. Isinya beda kan, so kayak kok gini. Terus akhirnya besokannya ke rumah kakak lagi, tapi aku langsung bawa Alkitabnya langsung, udah bukan lewat aplikasi, fisiknya langsung. Terus sama tuh dikasih lagi tuh video-video, terus pokoknya setiap dikasih video aku nge-pause dulu kayak beneran gak sih, jadi aku nyari-nyari tahu. Terus pas sudah nyari tahu gitu kan makin lama aku kayak kok gini ya, kayak yang awalnya aku nggak mau terlalu dengerin, tapi lama-lama kayak kok ada yang aneh, kayak yang mungkin kok di otak aku kayak nggak seharusnya kayak gini, kenapa malah jadi kayak gini. Terus pas udah setelah nontonin video sambil buka-buka Alkitab, ngebandingin segala macem, tiba-tiba aku ke kakak aku langsung kayak, oke udah, aku pindah Islam. Aku langsung kayak gitu, nggak ngerti kenapa. Iya bener kok. Itu kok. Ya makanya kaget. Kan makanya saya kamu serius? Ini jangan main-main. Enggak, lo gak nanya gini, lo kesambat gitu. Iya, ini gak ada mau nikah.
Atau gara-gara ada yang lain nih? Enggak bener, serius. Ya main-main loh. Ini berat loh kalau memang bener mau lagi di ya. Ini urusannya sama papa mama gimana nih? Karena saya spontan ngomong SOP di Istiqlal. Oke. Berat loh, sholat 5 kali. Nih kamu cuma seminggu sekali dong nih gereja nih, gitu. Doa juga cuma kalau inget, ya kan? Iya bener. Kalau lagi udah buntu banget berdoa. Berdoa. Nggak dia yakin, ya udah. Kakak nggak maksa ya? Iya. Begitu ngomong gitu, terus Iya soalnya kayak dari yang udah nontonin video dan banding segala macam, aku jadi kayak ya aku juga udah nggak pada gereja, udah nggak percaya Kristen sama yang CD. Itu pun juga setelah CD gereja aja tuh baru pas diajakin mama papa pas Natal. Oh. Itu pun juga pas khotbah aku malah tidur. oh Allah. Kalau sebelumnya tuh setiap khotbah tuh pasti aku nangis, mau itu relate sama aku atau enggak, pasti tuh aku selalu nangis kayak gitu kan. Nah semenjak CD itu aja aku setiap khotbah kayak, aduh ngantuk, udah aku tidur gitu. Padahal sebelah mama papa sampai mama gini-giniin juga kayak, aduh ngantuk, aku kayak gitu lah. Nah pas yang abis lebaran itu, pas udah belajar, nggak tahu kayak logika aku sambil jalan gitu loh kayak, iya buat apa ya kalau misalnya aku juga udah, kalau menurut aku kayak udah menemukan pembenaran lah gitu ya. Udah mendapatkan pembenaran dari situ, terus aku juga udah nggak percaya lagi. Ya buat apa aku tetap stay, kayak mendingan ya udah aku pindah ke Islam aja. Makanya pokoknya kita lagi diem-dieman karena aku lagi sambil lihat Alkitab sambil nonton. Aku langsung diem kayak udah aku Islam. Aku langsung kayak gitu. Dari jam abis pas Isya tuh, dari Isya sampai setengah 3 pagi. Widih. Itu pun aku balik Selama karena 2 hari. Iya karena aku ngelihat ini udah pada ngantuk semua, udah pada nguap-nguap. Kalau misalkan mau dilanjutin, aku tetap mau lanjutin. Cuman kan karena ngelihat, ya udah pada ngantuk lagi, yaudah aku pulang aja. Cuman aku bilang ke kakak, besok aku ke situ lagi. Nah cuman tadinya kan mau datang dari pagi, tapi kan aku tinggalnya di BSD di rumah Om, bukan sama mama papa di Cibubur kan. Nah karena lagi Lebaran, mama lagi main ke BSD. Terus yang tadinya aku udah mau berangkat pagi, tiba-tiba mama minta tolong anterin dulu lah kemana. Terus aku kayak, aduh alasan apa ya? Sampai mama bilang, udah kita langsung datengin aja ke rumah kakak, kan itu masih jam 10-an. Aku bilang, masih tidur kali. Ya udah nggak apa-apa datengin aja. So aku kayak, aduh kesana kan beda ya tujuannya. Ada misi. Aku bingung mau alasan apa kan. So aku kayak, aduh udahlah nanti aja ngapain kita nungguin dia bangun, kita pulang aja dulu. Terus akhirnya memang kayak yaudah dia pulang aja. Terus pas udah pulang disuruh nyuci baju dulu, disuruh ngapa-ngapain. Jadi kayak disuruh banyak aktivitas lah. Akhirnya baru datang kakak sore kan. Itu pun juga aku bohong, aku bilangnya aku ke rumah teman. Padahal enggak. Terus ya udah dari situ aku udah bilang ke kakakku udah mau pindah ke Islam. Ya itulah kakak nanyain macam-macam. Terus nggak tahu kenapa aku kayak iya kayak nggak ada keraguan lagi gitu loh setelah itu. Tapi udah kebayangin nanti kalau Islam gue harus sholat 5 kali puasa segala macam, udah kebayangin belum? Udah. Dan mau gitu. Iya, nggak tahu kenapa kayak juga pas kakak nanya dan setelah aku itu semua kayak ya udahlah aku kayak iya udah pasti kok aku kayak gitu. Alhamdulillah. Itu cowok gak ada keterlibatan apa tuh? Enggak ada malah. Enggak ada sama sekali. Enggak ada. Jujur ya kalau waktu kesini ikut aja cowoknya nggak tahu. Iya. Serius? Itu pas dia kesini Di-prank malah. nggak tahu sama sekali dia malah. Di pranknya mau nikah siri. Oh di prank? Iya. Itu dikerjain sama Om. Mau nikah siri? Maksudnya siapa mau nikah siri? Dia berdua. Dia terus jadi- mau nikah siri sudah. Jadi Di-prank gitu loh. enggak. Jadi kan hari Sabtunya itu kan kakak ulang tahun. Terus kita bikin skenarionya kayak ya udah mau makan bareng gitu. Mau makan bareng, cuman kita kesini dulu mau jemput adiknya Kak Reni. Kan sesuai pas kan apartemen kan. Jadi aku mikirnya kayak udahlah bilang aja mau jemput. Nah tapi semuanya turun, terus dia bingung ngapain semua pada turun. Ya nggak tahu disuruh ngumpul dulu di sini. Emangnya acaranya mau ngapain sih? Ya mau makan-makan. Serius itu cowok gak tahu? Nggak tahu. Aku Natasha baru. Musa. Baru tahu itu pas malam kita itu mau nggak naik tahu? ke atas. Iya. Astaga. Dia akhirnya baru tahu. Terus habis itu juga pas sudah kan aku lagi deg-degan juga ya. Terus dia nyebelin aku kayak, udah lu diem, udah gue mau syahadat dah naik. Aku sampai gitu kan. Akhirnya kebongkar. Oh malah dia sendiri bocorin. Karena dia udah pusing. Karena aku udah di pusing bawah. kan. Di lobi berantem. Di lobby tuh dia udah mau pulang karena dia ngerasa kayak ini acara itu ngapain kayak gitu kan. Saya itu dia ngerasa kayak ini kok aneh semua ada apa, dia takut. Terus aku bilang kan, ya emang lu takut apa sih? Ya nggak tahu, kayaknya mau ada acara apaan. Terus aku udah sebel, aku udah Takut deg-degan. dinikahin kali dia. Gak ngerti dia. Aku udah sebel karena deg-degan. Aku udah bilang aja, udah gue mau syahadat, udah buruan deh turun. Kita udah mau naik nih, udah ditungguin.
Oh. Terus dia kayak, hah ya beneran? Ya bener, mau ngapain lagi, gue udah deg-degan deh yuk. Aku kayak gitu kan. Terus dia tuh sampai mau ngecek chat aku sama kakak, mau ngeliat ini tuh bener apa enggak. Terus aku bilang, ini baca aja deh, terserah deh, aku udah deg-degan banget kan soalnya kan. Ya udah akhirnya dia turun, om aku ngeprank lagi. Dia bilang, dia tuh udah bawa kotak sama cincin. Dia bilang, cincin anaknya, dia bilang, nih lu coba deh cincinnya digituin. Muat nggak? Terus dia kayak, hah apaan nih? Dia panik kan. Dia panik, balik lagi lah dia ke mobil, dia mau pulang. Saya dibilangnya tuh mau nikah siri. Terus aku kayak, aduh enggak, aku bilang kan, lu tahu sendiri itu om tuh suka ngeprank. Aku bilang gitu, udah gak usah percaya, ngapain. Dia bilang, yaudah ini jadi agennya sebenarnya ngapain? Ya syahadat. Terus habis syahadat, ya mau ngapain, mau pulang lah gituin kan. Terus dia bilang kan, ini beneran. Iya dia kayak jadi panik, dia Mungkin banget. dia pikir habis ada Langsung ke sini. Iya, soalnya aku sampai bilang, ya emang abis ini mau ngapain, lu mau nikah sekarang? Aku gituin kan. Ya enggak sih kan belum planning. Ya udah lu ngapain percaya sama dia, udah buruan deh kita naik. Ya udah akhirnya dia baru tahu Iseng banget sekarang. omnya. Makanya Iya. gitu. Tapi waktu datang ke sini, papa mamanya udah tahu belum? Belum. Waktu itu memang belum kasih tahu. Tapi emang kayaknya mama tuh udah ada, mama papa kayaknya udah ada feeling Udah ada lah feeling, kayaknya rasa. aku bakal gimana gitu Feelingnya kan. dari mana? Karena mama tuh ada deket sama temen aku lah, sama sahabat aku. Oke. Ya dia suka cerita-cerita, dia kayak tolonglah ajakin si Tasya tuh gereja, dia udah gak pernah gereja kayak gitu. Oh. Jadi emang dia juga selalu bilang itu ya tolong balik Tasya ya, pokoknya tante tuh gak bisa kok dia pindah, tante gak akan terima segala macam. Nah ya kan namanya sahabat, dia bakal nyampein ke aku kan. Makanya aku kayak udah feeling nih dia dari awal kayak gitu. Terus malam itu sadar. Kapan papa mamanya tahu? Aku baru ngasih tahu ke papa Besoknya. besoknya. Oke, terus? Besoknya, dan itu pun juga pas ngasih tahu kita berdua udah mikirin worst case-nya lah, apa yang akan terjadi. Masih Aku tahu lewat telepon atau ketemu papa? ketemu langsung. Ke rumah papa. Kebetulan papa emang lagi ke BSD, Oke. ketemuan di situ. Karena kan tadinya aku mau bikinnya tuh jemput ke rumah kakak, cuman papa nggak mau. Jadilah yaudah kita yang ke rumah BSD aja. Ya udah di situ aku kasih tahu kalau misalnya aku udah pindah. Gimana ceritanya gimana dong? Waktu ngasih taunya gimana? Terus ekspresinya gimana gitu dong? Penasaran nih gua bener nih. Gimana dong? Itu pokoknya tuh di ruang tamu, kakak tuh di sini, aku di sini, ini ada meja, ada papa baru. Terus hampir sejam lebih lah, aku tuh bingung mau ngomongnya gimana kan. Itu kalau kata kakak, aku udah kayak yang gila bolak-balik, terus aku kayak gini-gini sendiri. Mama di Cibubur. Mama di Cibubur, mama belum tahu. Sampai asam lambungnya naik, bue. Iya sampai aku Tadi muntah. tadi kiranya papa enggak udah we mulu soalnya bolak-balik. Mau ngomong apa gitu. Mau ngomong apa lagi? Iya soalnya kan kakak udah coba cairin suasana kan, ngobrol sama papa, dan waktu itu tuh lagi bola. Jadi mereka ngobrolin bola tuh aku tetap kayak aduh deg-degan ya, kayak aku udah mikir ini mati nih gue hari ini, aku udah mikir kayak gitu Jadi kita kan. komunikasi tuh buat WA tuh. Cepetan ngomong. Ini deket apanya gitu. Iya sebelah-sebelahan sama dia nih. Cepetan ngomong. Aduh tadi dulu deg-degan. Yaudah kalau nggak kakak ke toilet dulu kamu ngomongnya. Udah sampai kayak gitu kan, terus aku kayak udahlah ngomong aja deh kayak aku sampai dalam hati aku udah bilang digantung deh nih gue hidup aku udah mikir kayak gitu. Terus akhirnya aku ngomong lah ke papa, tapi aku nggak ngeliat mukanya, pokoknya aku duduk cuman kayak gitu, aku bilang papa mau ngomong, aku bilang gitu. Terus papa kayak iya mau ngomong apa, aku kayak aduh kayak aku nggak siap kan. Terus? Bentar, sorry. Kayak aku nggak siap kan buat ngomong, kayak aku masih diem tuh, terus sudah mual-mual karena asam lambung makin naik kan. Terus dari situ papa bilang, apa mau ngomong apa? Jadi akhirnya aku senderan ke meja, tapi aku ngomong kayak ini, aku udah dari mam, aku kayak gitu, kayak ngomongnya nggak jelas. Tapi papa dengar. Saking takutnya. Iya, tapi papa dengar, papa kayak, hah apa? Tasya? Terus aku enggak, awalnya gini dulu, hah apa? Terus aku kayak, oh nggak denger, awalnya aku masih seneng kan. Enggak sayang, nggak bisa. Waduh dia denger ternyata. Itu aku udah Itu Rian berarti panik. di situ juga. Gitu. Di situ. Dia Papa selama dia ngomong sama papa dia sama sekali nggak mau lihat. Aku nggak ngeliat sama sekali. Terus, Pokoknya terus kalau nggak ngeliat ke TV, ke meja, ke tangan, ke kaki, pokoknya nggak mau ngeliat lah. Terus dia bilang kan, enggak lah sayang, nggak bisa sayang. Terus pokoknya dia ngomong-ngomong segala macam, aku udah sampai lupa tuh papa ngomong apa. Pokoknya tuh awalnya papa ya bawa mama lah ya. Karena kan mau gimana pun emang mama yang paling nantang banget kan. Apalagi sama kondisi mama sekarang juga lah gitu, yang ada penyakit, udah tua juga kan.
Terus juga pokoknya tuh selama papa ngomong aku diem, aku nangis, ngejar. Tapi tuh nangisnya aku karena papa ngomongin worst case apa yang terjadi sama mama nantinya Oke. mama tahu. Karena kan kayak waktu kakak aja masuk ke rumah sakit kan. Apalagi ya kalau aku ya amit-amit jangan sampai. Tapi papa udah mikirin hal itu. Terus aku nangisnya di situ. Terus tapi kayak aku nangisnya bukan, duh gue jadi nyesel pindah Islam tuh enggak. Kayak aku Iya. jadi mikirin kayak, ya iya lagi ntar mak gue gimana ya. Aku Iya, mikirin kayak gitu kan. Terus pokoknya ya papa ulang-ulang lah tuh selalu ngomongin tentang hal-hal itu ya. Makanya aku nonstop tuh nangisnya kan. Oh. Aku nonstop nangis. Itu kakaknya nggak ngediemin itu waktu nangis? Enggak. Gini-gini doang. Apa namanya, jadinya setiap papa ngomong ada juru bicaranya, jadi dia yang ngomong. Akunya diem. Nyapu. Iya, akunya diem. Aku Dibayar diem berapa aja. deh? Ya pokoknya Terus papa marah sama kalian juga? enggak, papa nggak ada Nah, marah sama sekali. Jadi dia tuh karena dia nggak berani ngomong kan udah terus ya papa ngomongin selalu dia ngomongnya masalah mama. Tapi ntar baik lagi lah masalah keyakinan mengimani. Oke. Papa ngomongin itu kan masalah kekristenannya walaupun emang dia nggak menguasai banget kita tahu. Dia ngomong itu terus dia langsung dengan pedenya mualaf baru nih tapi langsung sombong gitu. Langsung dia Belagu ya. langsung udah mulai ajak-ajak debat. Widih. Pas hari itu juga. Iya itu juga. Jadi Terus aku yang pun tadi juga dia tiduran nggak kalau ngerti. tiduran di bawah, tiduran pas udah bapak ngomongin masalah kita iya, dosa pokoknya, kita tuh disalib, dosa kita udah diampuni sama Yesus di atas kayu salib. Mereka Islam tuh belum. Kenapa belum? Mereka harus berkurban setiap tahun. Idul Adha. Mau ngomong udah agak males itu. Mau nih langsung berdiri, langsung duduk. Coba kamu ceritain. Kayak itu pokoknya aku juga nggak ngerti kenapa ya, kayak tiba-tiba aja. Jadi yang awal aku ngeringkuk pas papa udah ngomong tentang itu, aku kayak sambil udah gitu nyebelin aja, aku sambil nge-pause pas aku mau ngomong. Terus aku bilang, tapi aku tetap nggak ngeliat papa. Iya. Aku tetap ngeliatnya ke TV. Aku bilang, "Pah, maaf, bagian itu aku mau ngomong." So kayak isotoy banget gue. Beneran itu kok.